그렇게 하루하루 정신없이 바쁘게 생활하다 보면은 발밑에서 조용히 지나가고 있을 거예요. 그 많은 세월들이 도저히 감당할 수 없을 것만 같았던 훨씬 무서운 놈이에요. 당신이 생각하는 것보다 시간과 맞서 싸우려 들면 안 돼요. 절대. Setelah sebelumnya diceritakan seorang pemuda biasa-biasa saja bernama Taejung yang hidupnya tiba-tiba berubah 180 derajat setelah dituduh sebagai pelaku pembunuhan yang tidak pernah dia lakukan. Karena hal itu, dia kemudian dijebloskan ke dalam penjara dan harus menjalani kehidupan keras layaknya napi pada umumnya. Di sisi lain, diperlihatkan seorang pemuda kaya raya bernama Johan di mana saking kayanya, dia bisa mengendalikan segalanya dengan uang termasuk membeli tahanan kelas berat untuk dijadikan sebagai mainannya, dan disinilah Taejung yang mendapat hukuman seumur hidup dan beberapa kali terlibat keributan di dalam penjara kemudian ikut dibawa oleh Johan bersama dengan beberapa tahanan lain. 잘들 주무셨습니까? 기회의 땅에 오신 것을 환영합니다. Video ini adalah lanjutan dari part 1 yang kemarin yang ini, dimana di part kali ini akan menjelaskan alur cerita episode 5 dan 6, dan karena seriesnya diecer setiap minggu, jadi kita akan update setiap minggunya. Kalau nggak di-ban. Sebelum lanjut, kita flashback dulu 5 tahun ke belakang di mana ada seorang anak anggota DPR yang kita panggil saja Dennis yang baru saja menghabisi pacarnya secara tidak sadar akibat terpengaruh minuman keras. Setelah kejadian, Dennis hanya bisa menelpon ayahnya karena dia tidak tahu harus berbuat apa, dan saat itulah ayahnya kemudian menghubungi Johan untuk meminta bantuannya. 좀 말투 싸가지 어린 놈이 자식. 정직이 Disinilah baru diketahui kalau Johan ternyata juga sering diminta untuk menutupi jejak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang high profile, di mana dia mengatur dan membuat skenario sedemikian rupa menggunakan kecerdasan dan semua sumber daya yang dia miliki, lalu melimpahkan kasus tersebut kepada orang lain yang tidak bersalah dengan sangat detail hingga tidak menyisakan sedikit pun celah kepada orang itu untuk membela diri. Sialnya untuk kasus tersebut, yang menjadi tumbalnya adalah Taejung, sosok pemuda polos dan soleh, hanya karena kebetulan dia sering ngebit di sekitar rumah korban perempuan yang meninggal, dan itulah alasan bagaimana Taejung akhirnya bisa berakhir di penjara untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. 경치 좋은 곳으로 범인의 것으로 추정되는 책을 발견했습니다. Singkat cerita, 5 tahun kemudian setelah semua orang lupa dengan kasus tersebut dan Taejung mulai menerima nasibnya sebagai seorang tahanan, secara tidak sengaja Johan justru kembali membawanya bersama dengan rombongan napi dengan kejahatan berat lain untuk menjalankan proyek rahasia miliknya. Begitu sampai di lokasi, para napi itu lalu dibiarkan makan makanan 4 sehat 5 sempurna dan mendapat kamar yang nyaman untuk beristirahat, lengkap dengan baju ganti dan nomor punggung mereka masing-masing. Lalu saat yang lain sedang kebingungan dengan apa yang akan terjadi kepada mereka, Taejung justru diam-diam menyelinap keluar untuk mencari tahu tempat apa itu sebenarnya dan berusaha untuk kabur. Sayangnya karena tempat itu sangat baru baginya, dia tidak mengetahui sama sekali kalau tempat itu jauh lebih ketat dari penjara sampai akhirnya aksinya tersebut ketahuan. Namun alih-alih memberi hukuman, Johan justru dengan santainya menawarkan tumpangan kepada Taejung untuk diantar kembali ke kamarnya. 숙소까지 데려다 줄게요.
Johan mengatakan kalau dia bisa mengerti alasan mengapa Taejung melakukan hal itu dan dia sama sekali tidak marah. Dia juga memberitahu Taejung kalau sebentar lagi akan diadakan sebuah pertandingan dengan hadiah menarik. Karena itu, Taejung diminta untuk istirahat yang cukup agar dia bisa memberikan pertunjukan terbaik untuknya. 시합 때 봐요. Di sini saat Taejung baru akan kembali ke kamarnya, dia lalu dihampiri oleh napi yang sebelumnya dia hajar setelah diperintahkan oleh bos Doksu untuk menghabisinya di sel tempo hari yang kita panggil saja Guji. Saat itu, Guji kembali mendekatinya dan berkata kalau sejak melihat bagaimana Taejung berantem tempo hari, dia tidak ingin cari masalah lagi dengan Taejung. Tapi meskipun begitu, dia masih tetap harus menuruti perintah bos Doksu untuk berpura-pura memata-matainya dan oleh karena itu, dia lalu meminta Taejung untuk ikut dengannya menemui bos Doksu yang ingin bicara dan berjanji kalau tidak akan terjadi apa-apa dengannya. 무조건 형님 편이에요. Meskipun Taejung tahu kalau hal ini cuma akal-akalan Guji, tapi dia tetap ikut dengannya mendatangi bos Doksu yang ternyata masih belum kapok meskipun bisa dibilang dia telah berutang nyawa kepada Taejung. 고맙다. Di sini, bos Doksu kembali berniat untuk membalas perbuatan Taejung yang mempermalukannya tempo hari. Untungnya, aksi tersebut langsung dihentikan oleh para pengawal Johan yang berjaga di tempat tersebut. Keesokan harinya, para napi lalu dikumpulkan di lapangan di mana Johan sudah menunggunya di sana. Dia lalu menjelaskan kalau setelah ini, mereka diminta untuk balapan dengan menggunakan mobil yang akan diberikan secara random dan mereka hanya diminta untuk memenangkan lomba. Selain itu, tidak ada aturan sama sekali mengenai balapan tersebut. Di sini, salah satu napi yang belum mengetahui siapa Johan diperlihatkan sempat protes dan mengajak napi-napi lain untuk pergi dari sana karena menurutnya Johan tidak punya hak untuk melakukan itu semua kepada mereka. Tapi tanpa banyak bicara, Johan langsung menembak orang tersebut di mana hal itu langsung membuat napi-napi lain sadar posisi mereka sekarang. Setelah memastikan kalau tidak ada lagi yang protes, Johan lalu melanjutkan pembicaraannya dan menjelaskan bahwa siapapun yang berhasil menjadi juara satu dalam lomba balap liar tersebut akan membawa pulang hadiah senilai 5 miliar won dan untuk mobilnya, masing-masing dari mereka sudah diberikan garasi sesuai dengan nomor punggung di seragam mereka. 뭐 없습니다. Tidak berselang lama, muncul dua orang lain di tempat itu. Mereka adalah Dennis dan satu orang lagi yang kita panggil saja Shin, di mana mereka adalah klien Johan yang kasusnya pernah dimanipulasi olehnya untuk menghindari hukuman penjara. 그러니까 개미친 새끼야. Tujuan Johan mengundang mereka adalah untuk mengajak mereka menjadi partner bisnis acara balap tersebut. Namun Johan mengatakan kalau itu bukan acara balap mobil biasa, melainkan sebuah simulasi pertempuran dan jika acara itu berhasil, dia berencana untuk mengembangkannya sampai ke luar negeri dan membuka perjudian di dark web yang hanya bisa diakses oleh para konglomerat kelas atas. 단순한 시합이 아니거든요. 바쁠 텐데 시간 내줘서 고마워요. Selain itu, dia mengatakan kalau kemungkinan besar tidak akan ada pemenang yang akan membawa pulang hadiah 5 miliar won yang sebelumnya dia tawarkan. Ujung-ujungnya para napi itu akan tetap mati. Singkat cerita, setelah mengetahui kalau mereka akan diminta untuk balapan, beberapa napi lalu memutuskan untuk beraliansi termasuk Gucci yang kemudian mengajak Taejung untuk bekerja sama agar kesempatan mereka untuk menang akan menjadi lebih besar melawan tim bos Dokso dan Gang Jae. 괜찮겠냐? 지금부터 게임 시작이다. Sebelum balapan dimulai, mereka juga memiliki kesempatan untuk menemui Johan dan berkonsultasi kepadanya di mana Gang Jae langsung menawarkan diri untuk menjadi bawahannya dalam permainan tersebut. Dia mengaku bahwa sebagai kriminal, dia tidak mengincar hadiah uang ataupun kebebasan, namun dia lebih memilih untuk menjalin koneksi karena Gang Jae sadar bahkan di luar sana, belum tentu dia bisa bertemu dengan orang sepowerful Johan yang bisa mengatur semuanya sesuka hati dan bahkan penegak hukum pun bisa tunduk di hadapannya.
하지 말라고. Selain Gang Jae, Bos Doksu diperlihatkan juga menggunakan kesempatannya untuk menemui Yohan. Namun berbeda dengan Gang Jae yang tahu akan statusnya, Bos Doksu seakan masih arogan di mana dia meminta hal lain sebagai ganti hadiah uang jika dia berhasil memenangkan balapan tersebut. Dan hal itu tidak lain adalah izin untuk menghabisi Taejung dengan tangannya sendiri. 당신이 낫구만. Mendengar hal itu, Yohan pun kemudian berkata kalau sebenarnya Bos Doksu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa harus mengorbankan uang hadiahnya. Ibarat tinju jika salah satu peserta tewas dalam pertandingan, maka hal itu tidak bisa dibilang sebagai pembunuhan. Jadi selama pertandingan berlangsung, Bos Doksu diizinkan untuk melakukan apapun yang dia mau termasuk menghabisi Taejung jika dia menginginkannya. 이 시합이 아주 재밌었으면 좋겠거든요. Lanjut ke malam harinya, Guji yang jackpot karena mendapat satu-satunya mobil sport lalu mengajak Taejung ke garasinya untuk melakukan beberapa pengecekan. Sementara napi lain yang mendapat mobil butut karena tidak ada aturan dalam permainan tersebut, mereka mulai merampas mobil yang lebih bagus milik napi lain di garasinya. 이래도 되는 거야? Gang Jae yang melihat hal itu kemudian mulai menyadari satu hal di mana tanpa aturan yang dimaksud benar-benar tanpa aturan, mereka ternyata dibiarkan untuk saling merebut mobil satu sama lain di mana dia pun langsung meminta anak buahnya untuk memeriksa setiap garasi dan disinilah dia kemudian tahu kalau Guji mendapat mobil terbaik di garasinya. Sadar kalau mobilnya akan menjadi incaran semua orang, Guji dan Taejung pun bergegas kabur membawa mobil tersebut ke lintasan balap yang kemudian disusul oleh Bos Doksu dan Gang Jae. Di sisi lain, Yohan yang mengetahui hal itu juga hanya membiarkan mereka di mana itu artinya permainan sudah dimulai dari sekarang. 자, 잡스마 게임 시작된 거 아니냐? 벌써 시작한 거야? Meskipun Bos Doksu dan Gang Jae sama-sama mengejar Taejung, namun mereka berdua punya tujuan yang berbeda. Bos Doksu berniat untuk menghabisi Taejung dengan membuatnya celaka, sementara Gang Jae hanya ingin merebut mobil yang dipakai oleh Taejung, di mana otomatis Gang Jae tidak akan membiarkan Bos Doksu merusak mobil tersebut. Dan benar saja setelah aksi kejar-kejaran di lintasan balap, Taejung sempat mengalami crash yang kemudian membuat mobilnya macet di mana Bos Doksu yang melihat kesempatan itu pun kemudian berniat untuk menabrak mobil Taejung. Untungnya Gang Jae muncul dari samping dan langsung menghalau mobil Bos Doksu sehingga Taejung akhirnya terhindar dari tabrakan tersebut. 여기까지 하시죠. 다치면 본게임 못하니까. Setelah kejadian itu, alhasil mobil sport milik Guji pun rusak parah sampai-sampai mesinnya meledak. Namun disinilah Taejung kemudian justru sadar kalau ada satu jalur yang mungkin bisa membawanya keluar dari tempat tersebut. Keesokan harinya, giliran Taejung yang pergi menemui Yohan di menara pengawas, namun bukan untuk meminta sesuatu, melainkan hanya ingin mengajaknya berbicara. Taejung berkata kalau dia penasaran dengan tujuan Yohan yang sebenarnya karena jika dia hanya menginginkan balapan biasa, seharusnya para napi diberi mobil yang sama agar pertandingan bisa berjalan seimbang. 재밌잖아요. Mendengar hal itu, Yohan pun mengakui kalau pengamatan Taejung memang melebihi napi-napi lainnya, namun dia berkata kalau semua itu dia lakukan murni hanya untuk bersenang-senang. Yohan tidak menyadari kalau tujuan Taejung sebenarnya tidak sesederhana itu karena aslinya dia hanya ingin melihat gambaran besar dari menara pengawas dan memastikan jalur pelarian yang dia lihat semalam. So, karena sudah selesai melakukan misinya, Taejung pun kemudian pamit dan sebelum pergi, dia menyarankan agar Yohan mengganti tanamannya yang sudah layu. Setelah pertemuan itu,
Taejung pun kembali ke garasi dan mulai memodifikasi mobilnya siang dan malam karena dia sadar semua orang akan mengincarnya. Paling tidak agar dia tidak tampil polosan dan menjadi bulan-bulanan peserta lain, terutama Bos Doksu dan Gang Jae. Dan akhirnya hari H balapan pun tiba di mana semua napi mulai berkumpul di garis start dengan mobilnya masing-masing. Di sini Johan mulai memperhatikan gerak-gerik Taejung karena dari awal kedatangannya dia sudah merasa kalau wajahnya familiar, namun dia lebih memilih untuk tidak menghiraukannya. 참 익숙하단 말이지. Pertandingan balap pun dimulai dan tepat seperti dugaan Taejung, Bos Doksu dan orang-orangnya langsung mengincar mobil miliknya dan di saat yang bersamaan, Johan juga akhirnya mulai teringat kalau Taejung ternyata adalah orang yang dia jadikan tumbal untuk menutupi kasus pembunuhan Dennis. So dia pun langsung memerintahkan Gang Jae untuk mengincar mobil nomor 9 yang tidak lain adalah milik Taejung dan menghabisinya begitu ada kesempatan. 도광지 씨, 9번 찾아보세요. 아버까다 이 씨발라마. Dengan dua kubu yang kini mengincar Taejung, kondisi di lintasan balap pun menjadi semakin kacau karena mereka tidak mengincar kemenangan dan hanya ingin menghancurkan mobil bernomor 9. Hebatnya, mereka justru dibuat terkejut karena begitu mobil nomor 9 berhasil dihentikan, supirnya ternyata bukan Taejung melainkan Guji di mana sebelumnya mereka berdua secara diam-diam sudah bertukar mobil. Artinya, Taejung saat ini sedang mengendarai mobil nomor 11 milik Guji yang di awal pertandingan terlihat melipir dari lintasan balap yang sudah ditentukan. 도광지 씨, 9번 찾아보세요. Menyadari hal itu, Johan kemudian langsung mengerahkan drone untuk mencari keberadaan Taejung dan setelah berhasil menemukannya, Taejung ternyata sudah berganti kendaraan dengan menggunakan motor trail yang membuatnya lebih satset, lebih sulit untuk dikejar. Karena itu, dia kemudian memerintahkan Gang Jae untuk menggunakan hadiah darinya. 도광지 씨, 선물 아낀다고 좋은 게 아닌데. Sampai di sini, belum ada satupun dari mereka yang bisa menangkap Taejung dan hal itu membuat harga diri Johan jadi agak gusar. Lalu seolah tidak mau kalah, seketika itu juga dia langsung mengubah peraturan dan memerintahkan seluruh peserta untuk mengincar Taejung. Siapapun yang berhasil menangkapnya baik hidup ataupun mati, maka dia akan mendapat 2 kali lipat dari hadiah uang yang dijanjikan. 지금부터 룰 변경하겠습니다. 행사 상관없이 바이크 잡는 사람에게. 그 씨발 어디서 쳐라. 바이크가 뭐야? 내가 태중이가 내가. Jadi di satu sisi Taejung harus menghadapi Bos Doksu yang sangat berambisi untuk membunuhnya, sambil di sisi lain juga harus menghindari semua orang yang datang demi mendapat hadiah kemenangan dari Johan. Ajaibnya, itu semua pun masih belum cukup untuk menghentikan Taejung di mana sekali lagi diperlihatkan kalau dia bahkan masih bisa memojokkan Bos Doksu dan hampir membunuhnya. Sayangnya, Johan mulai ikut campur dengan senapan sniper miliknya di mana hajatan yang tadinya diniatkan untuk balap liar akhirnya berubah menjadi misi pribadi Johan untuk menghabisi Taejung. 무서워? 무서워?
Untungnya, Taejung juga sudah punya rencana dengan membuat jalur pelariannya sendiri. Lalu begitu melihat ada kesempatan, dia langsung bergegas menuju tanjakan dan seketika itu juga